Seorang polisi wanita yang dianggap lemah justru mampu melawan seorang preman berbadan kekar. Malam di kota kecil itu terasa semakin mencekam. Lampu jalan yang redup berkelip lemah, seakan enggan menerangi ganggang sempit yang kini menjadi sarang para preman. Warga hidup dalam ketakutan, terutama para wanita yang harus melewati gang pemukiman setelah pulang kerja. Desas-desus tentang seorang preman bengis bernama Rudy, si Kobra, semakin meluas. Ia bukan sekadar pencopet atau pemalak biasa. Ia adalah bayangan gelap yang meneror setiap perempuan yang berani melintasi jalannya. Di sebuah kantor polisi kecil di pusat kota, Alia Prasetya, seorang polisi wanita berusia 28 tahun, duduk diam dengan rahang mengatup keras. Laporan demi laporan masuk ke mejanya. Wanita-wanita yang diganggu, dihina, bahkan ada yang hampir disakiti. Tapi mereka semua bercerita dengan nada yang sama, ketidakberdayaan. Mereka tahu, setiap kali polisi datang, Rudy dan anak buahnya sudah menghilang seperti hantu. Seakan ada aturan tak tertulis yang membuat hukum tak bisa menyentuh mereka. Alia mengepalkan tangannya. Ini sudah terlalu jauh. Malam itu, seorang gadis berusia 19 tahun bernama Dina datang dengan wajah penuh luka dan air mata yang belum kering di pipinya. Suaranya bergetar ketika ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Aku hanya ingin pulang, tapi mereka menghadangku. Mereka menertawakanku, menarik tasku. Aku berusaha lari. Tapi Rudy mencengkram tanganku dan berkata kalau aku harus menemani mereka dulu. Kata-katanya terhenti di sana, terganti dengan isak tangis yang memilukan. Alia merasakan dadanya terbakar. Ini bukan sekadar laporan kriminal biasa. Ini adalah seruan keadilan yang telah terlalu lama diabaikan. Alia berdiri, tatapannya berubah dingin. Ia tak bisa lagi menunggu birokrasi bertindak. Ia tahu, jika tidak ada yang menghentikan Rudy dan gengnya, akan ada lebih banyak Dina berikutnya. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Tapi ini bukan misi biasa. Ia harus membuat Rudy percaya bahwa ia hanyalah wanita biasa, seorang mangsa yang lemah, sampai saatnya tiba untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika malam semakin larut, Alia bersiap. Ia mengganti seragamnya dengan pakaian sederhana, celana jeans, kaos longgar, dan jaket hitam. Ia menyelipkan borgol di balik jaketnya, sementara di sepatunya terdapat pisau kecil, senjata darurat yang selalu ia bawa dalam misi berbahaya. Napasnya berat, bukan karena ketakutan, tapi karena kemarahan yang terus mendidih di dadanya. Ia telah bersumpah untuk melindungi yang lemah, dan malam ini, sumpah itu akan diuji. Ia melangkah ke gang sempit yang selama ini ditakuti banyak orang. Sepi. Namun, aroma busuk alkohol dan rokok masih terasa di udara. Di kejauhan, suara tawa kasar terdengar dari sudut gelap. Alia menegang. Mereka ada di sana. Rudy dan anak buahnya duduk santai di atas tumpukan kayu bekas, seolah gang ini adalah kerajaan kecil mereka. Saat Alia melintas, salah satu dari mereka bersiul. Lihat siapa yang datang. Makin malam, makin banyak yang tersesat ke sini, ujar seorang pria berambut gondrong dengan nada meleceh. Alia tetap berjalan, pura-pura tak mendengar. Tapi langkahnya terhenti saat sebuah tangan kasar mencengkeram pergelangan tangannya. Mau kemana, cantik? Malam masih panjang. Suara berat itu berasal dari Rudy sendiri. Wajahnya yang penuh bekas luka menyeringai. Matanya tajam seperti ular yang siap menelan mangsanya. Alia bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Dan di belakangnya, anak buahnya mulai tertawa, menikmati tontonan mereka. Alia menoleh perlahan, menatap langsung ke mata Rudy. Senyum tipis terukir di bibirnya. Malam ini, sang pemburu telah memasuki sarang harimau. Tapi yang tak mereka sadari adalah,
Harimau yang sebenarnya adalah dirinya. Cengkraman Rudy semakin erat di pergelangan tangan Alia. Ia bisa merasakan kuku pria itu menekan kulitnya, menciptakan rasa sakit yang samar. Tapi bukan itu yang mengganggu Alia, melainkan cara Rudy dan anak buahnya tertawa, seolah-olah mereka telah menangkap seekor kelinci kecil yang tak berdaya. Wajah Alia tetap datar. Matanya menatap tajam ke arah Rudy tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan. Di balik ekspresi tenangnya, ia menghitung napasnya, mengukur jarak, dan bersiap untuk bergerak. "Hei, jangan buru-buru, Bang Rudy." Salah satu preman menyeletuk dengan tawa menjijikan. "Kita kasih kesempatan dulu. Siapa tahu dia mau baik-baik nemenin kita." Yang lain tertawa. Beberapa mulai mendekat, membentuk lingkaran yang mengurung Alia di tengah. Bau alkohol dan keringat bercampur menjadi aroma yang menusuk hidungnya. Alia berpura-pura menggigit bibirnya, menundukkan kepala seolah takut. "Tolong," katanya pelan, suaranya gemetar. Rudy tertawa puas. "Ah, begitu dong, manis. Kalau dari tadi nurut, nggak bakal repot." Ia menarik Alia lebih dekat, merasakan tubuh wanita itu sedikit gemetar. Tapi yang Rudy tidak tahu, getaran itu bukan karena ketakutan, melainkan karena adrenalin yang mulai mengalir deras dalam tubuh Alia. Detik berikutnya, ia bergerak. Dengan kecepatan kilat, ia memutar lengannya, mencengkram ibu jari Rudy, lalu memelintirnya dengan keras. Tulang-tulang berbunyi, dan jeritan Rudy pecah di udara. Seketika, gang yang penuh gelak tawa berubah menjadi medan tempur. Alia menendang dada Rudy hingga pria itu terhuyung ke belakang, terbatuk dengan mata membelalak tak percaya. Anak buahnya yang lain terkejut sesaat, sebelum satu di antara mereka menggeram dan meluncurkan pukulan ke arah Alia. Tapi Alia sudah lebih dulu melihatnya datang. Ia merunduk, menghindari tinju yang mengarah ke wajahnya, lalu membalas dengan hantaman siku yang mendarat tepat di dagu lawannya. Preman itu terhuyung ke belakang dan jatuh dengan suara berdebum di tanah. Merembes dari bibirnya yang robek. Dua preman lainnya menyerang bersamaan. Yang satu mengayunkan botol kaca, yang lain mencabut pisau lipat dari sakunya. Alia mundur beberapa langkah, memanfaatkan ruang sempit di gang itu untuk memaksa mereka menyerang satu persatu. Botol kaca menghantam udara kosong saat Alia bergerak ke samping, lalu dengan cepat ia menendang lutut pria itu. Tulang berderak, pria itu menjerit, jatuh berlutut sebelum dihantam lutut Alia ke wajahnya. Si pria dengan pisau lipat melompat maju, mencoba menusuk perutnya. Dengan refleks tajam, Alia menangkap pergelangan tangannya, memutar balik hingga pria itu berteriak kesakitan. Dalam sekejap, pisau itu sudah beralih ke tangannya. Alia menekan leher pria itu dengan ujung pisaunya, membuatnya gemetar ketakutan. Sementara itu, Rudy bangkit dengan wajah merah padam. Matanya membelalak karena marah dan rasa malu. "Sialan, siapa lo sebenarnya?" teriaknya. Napasnya memburu. Alia tersenyum miring, melempar pisau lipat ke tanah. "Aku." Ia melangkah maju dengan percaya diri, membiarkan cahaya lampu gang menerangi wajahnya yang selama ini mereka remehkan. "Aku adalah polisi, dan malam ini, aku pastikan neraka akan menelan kalian semua." Mata Rudy membelalak, tapi sebelum ia bisa bereaksi, Alia sudah meluncur ke arahnya, dan pertempuran sesungguhnya pun dimulai. Rudy menggeram seperti binatang terluka. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena sakit tapi juga karena harga dirinya telah diinjak-injak oleh seorang wanita. Ia melangkah maju dengan mata membelalak marah, napasnya memburu. "Kau pikir kau bisa seenaknya di sini?" teriaknya, sambil meraih sebilah besi panjang yang tergeletak di tanah. Alia tidak menjawab. Ia hanya mengamati Rudy dengan tatapan tajam. Tubuhnya tetap siaga. Ia tahu,
Pria itu bukan sekadar preman biasa. Ia telah menguasai gang ini selama bertahun-tahun, dan malam ini, Alia adalah orang pertama yang berani menantangnya. Dengan raungan penuh amarah, Rudy mengayunkan besinya dengan kekuatan penuh, mengincar kepala Alia. Tapi Alia bergerak lebih cepat. Ia menunduk tepat waktu, merasakan desiran angin tajam di atas kepalanya. Rudy kembali mengayunkan besinya, kali ini mengarah ke perut. Alia melompat ke belakang, menghindar dengan lincah. Namun, Rudy tidak mau berhenti. Ia mengayun senjatanya berkali-kali, mengamuk seperti banteng liar. Setiap ayunannya memecah udara, menciptakan suara berdesing yang mengerikan. Tapi Alia tetap tenang. Ia membaca pola serangan Rudy, menunggu celah yang tepat untuk menyerang balik. Saat Rudy kembali mengayunkan besinya dari arah kanan, Alia melihat kesempatan. Dengan kecepatan kilat, ia melangkah ke depan, masuk ke jarak serang Rudy sebelum pria itu sempat menarik kembali besinya. Dalam sekejap, Alia menghantamkan sikunya ke rahang Rudy dengan keras. Rudy terhuyung ke belakang. Besinya terlepas dari tangan dan jatuh berisik ke tanah. Ia memegangi rahangnya yang kini berdenyut nyeri. Matanya memancarkan kebingungan. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia remehkan bisa menghajarnya seperti ini. Alia tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia maju lagi, menendang dada Rudy dengan kekuatan penuh. Rudy terhempas ke dinding gang. Tubuhnya menghantam tembok dengan suara keras. Napasnya tersengal-sengal, tapi kemarahan masih membakar matanya. Dengan sisa tenaganya, Rudy mencabut pisau kecil dari saku belakangnya. "Aku akan mengirimmu ke neraka," geramnya. Lalu ia menerjang ke arah Alia dengan pisau terhunus. Alia tetap tenang. Saat ujung pisau hampir mencapai perutnya, ia menangkap pergelangan tangan Rudy, memutarnya ke belakang dengan paksa. Pisau itu jatuh ke tanah, diiringi jeritan Rudy yang kesakitan. Dengan satu gerakan cepat, Alia menghantamkan lututnya ke perut Rudy, membuatnya terbungkuk dengan mata terpejam menahan sakit. Kemudian, dengan gerakan akhir yang menghukum, Alia mencengkeram bahu Rudy dan membantingnya ke tanah dengan teknik yang sempurna. Tubuh Rudy menghantam aspal dengan keras, membuatnya mengerang kesakitan. Ia terbaring di sana, terengah-engah, tidak lagi mampu bangkit. Alia berdiri di atasnya, menatapnya dengan dingin. "Ini untuk semua wanita yang kau sakiti," katanya pelan, sebelum akhirnya mengeluarkan borgol dari balik jaketnya dan mengamankan tangan Rudy ke belakang. Malam ini, penguasa gelap gang ini telah tumbang. Gang sempit yang tadinya penuh suara tawa dan ejekan kini sunyi mencekam. Beberapa anak buah Rudy yang masih sadar menatap pemandangan di depan mereka dengan mata penuh ketakutan. Pemimpin mereka, pria yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini terkapar di tanah. Kedua tangannya terborgol di belakang punggung. Napasnya berat, mengalir dari sudut bibirnya, dan matanya yang bengkak menatap Alia dengan kebencian yang sia-sia. Dari sudut gang, suara langkah kaki mulai terdengar. Beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi di balik jendela dan pintu mulai keluar perlahan. Mereka mengintip dengan ragu, seolah tidak percaya bahwa sosok yang selama ini meneror mereka akhirnya tumbang. Seorang ibu yang memeluk anak kecilnya meneteskan air mata. Apakah ini sudah berakhir?" Suaranya bergetar, setengah tidak yakin. Alia menarik napas dalam, lalu menatap ibu itu dengan penuh ketegasan. "Ya, Bu, dia tidak akan mengganggu siapapun lagi," katanya. Suaranya penuh keyakinan. Warga mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa di antaranya menangis lega. Salah satu dari mereka adalah Dina, gadis yang tadi malam datang ke kantor polisi dengan wajah penuh luka. Ia berdiri di sana dengan mata basah, tubuhnya gemetar. Dina berjalan pelan mendekati Rudy yang kini tak berkutik.
Air mata membasahi pipinya. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kelegaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Kau pikir kami akan selalu diam? Suaranya bergetar, penuh emosi yang tertahan. Kau pikir kau bisa menyakiti kami selamanya? Rudy tidak menjawab. Kepalanya menunduk. Napasnya tersengal-sengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia adalah pihak yang tak berdaya. Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar. Alia menoleh dan melihat dua mobil polisi melaju mendekat. Lampu merah biru mereka berkedip tajam di kegelapan malam. Ia merasakan kelegaan dalam dadanya. Mereka datang tepat waktu. Begitu mobil berhenti, beberapa polisi keluar dengan cepat. Komandan Suryo, atasan Alia, berjalan paling depan dengan ekspresi campuran antara keheranan dan kagum. Ia menatap Rudy yang terkapar, lalu beralih pada Alia. Kau benar-benar nekat, katanya sambil menghela napas. Tapi aku tidak bisa menyangkal hasil kerjamu. Alia hanya tersenyum tipis. Terkadang, hukum perlu tangan yang lebih kuat untuk menegakkannya. Pak, jawabnya. Komandan Suryo menggelengkan kepala, tapi ada sedikit kebanggaan dalam matanya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Rudy dan sisa preman yang masih bisa bergerak ke dalam mobil tahanan. Saat Rudy diseret ke dalam mobil, ia sempat menoleh ke arah Alia, tatapannya penuh kebencian. Kita akan bertemu lagi, sialan, gumamnya dengan suara parau. Alia menatapnya tanpa takut. Dan kalau itu terjadi, aku pastikan kau tidak akan bisa bangkit lagi, balasnya dingin. Malam itu, gang yang selama ini dikuasai ketakutan berubah menjadi tempat di mana keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi bagi Alia, ini bukan akhir. Ini hanya satu dari banyak pertempuran yang masih harus ia hadapi. Dan selama masih ada orang yang membutuhkan perlindungan, ia akan selalu siap berdiri di garis depan. Malam itu, setelah mobil polisi yang membawa Rudy dan anak buahnya menghilang di ujung jalan, keheningan masih menyelimuti gang sempit yang sebelumnya menjadi sarang ketakutan. Warga berdiri diam, seolah masih sulit mempercayai bahwa mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Beberapa orang mulai berani melangkah ke tengah gang, menatap sekeliling dengan tatapan penuh harap. Dina, yang sejak tadi berdiri memeluk dirinya sendiri, akhirnya mendekati Alia dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Suaranya lirih, hampir berbisik, tapi penuh ketulusan. Alia menatap gadis itu, melihat luka-luka yang masih membekas di wajahnya, dan mengangguk pelan. Kau tidak perlu takut lagi, jawabnya. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu kuat. Seolah sebuah beban besar yang selama ini menekan dada Dina akhirnya terangkat. Di kejauhan, beberapa ibu-ibu mulai menangis, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang baru mereka rasakan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Seorang pria tua menepuk bahu Alia dengan haru. Kami sudah lama kehilangan harapan, tapi malam ini, kau membuktikan kalau keadilan masih ada. Alia hanya tersenyum tipis. Baginya, ini bukan soal membuktikan sesuatu. Ini adalah tugasnya. Sumpah yang ia pegang teguh sebagai penegak hukum. Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang kini mulai dipenuhi harapan. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Rudy memang telah tumbang, tapi masih banyak ketidakadilan lain yang mengintai di sudut-sudut kota ini. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, Alia berjalan perlahan meninggalkan gang itu. Langkahnya mantap, pikirannya dipenuhi tekad baru. Ia tahu, masih banyak orang yang membutuhkan perlindungan, masih banyak kejahatan yang harus ia hentikan. Malam ini hanyalah satu kemenangan kecil di antara pertempuran besar yang akan terus berlanjut. Dari jauh, Komandan Suryo memperhatikannya dengan ekspresi bangga. Dia polisi yang berbeda,
gumamnya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Seorang anak buahnya mengangguk setuju. Kita butuh lebih banyak orang seperti dia, Pak. Di sudut gang, lampu-lampu jalan yang selama ini terasa suram kini menyala lebih terang. Bukan karena wattnya bertambah, tetapi karena rasa takut yang selama ini membayangi tempat itu telah sirna. Kini, gang itu bukan lagi tempat bagi para pemangsa, melainkan milik warga yang berhak merasa aman. Dan Alia? Ia tidak membutuhkan pujian atau tepuk tangan. Baginya, keadilan bukan sekadar konsep, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah, keringat, dan keberanian. Selama ia masih berdiri, selama napasnya masih berhembus, ia akan terus menjadi garda terdepan bagi mereka yang membutuhkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa diam bukanlah pilihan. Kejahatan akan terus tumbuh jika dibiarkan, dan terkadang, satu keberanian kecil bisa menjadi pemantik perubahan besar. Jangan pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan, karena pada akhirnya, yang benar akan tetap benar, dan yang salah akan menemui kejatuhannya. Jangan biarkan ketidakadilan berkuasa. Jangan biarkan ketakutan membungkam suara kebenaran. Jadilah bagian dari perubahan, sekecil apapun itu. Karena di dunia ini, yang membedakan pahlawan dan korban hanyalah keberanian untuk bertindak. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah penuh inspirasi dan ketegangan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.